Baik, kondisi kenakalan remaja ataupun kejahatan jalanan di wilayah Kabupaten Bantul sebenarnya tidak ada tren yang khusus, baik itu naik maupun turun ya. Nah, tapi memang dinamikanya terkadang ketika ada satu kejadian biasanya ada rentetan. Tapi hal itu yang menjadi fokus kita bersama dari pihak kepolisian untuk meminimalisir potensi maupun hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja tersebut. Dengan cara kita menghilangkan niat dari para pihak atau para pelaku, kemudian juga dari pihak polisian mengupayakan bahwa di daerah manapun, di ruang publik manapun tidak ada kesempatan bagi para pihak untuk melaksanakan aksinya itu. Seperti itu. Baik, perbedaan antara kejahatan jalanan dan pranggeng itu memang dulu memang sifatnya adalah dia mencari korban secara acak. Itu yang mungkin dalam konotasi yang sebenarnya tidak diperkenankan atau kita nyebutnya istilah kelitih, meskipun sebenarnya arti kelitih itu tidak menyasar kepada kegiatan yang melanggar hukum. Tapi karena trennya yang terjadi seperti itu, nah ini makanya yang perlu dirubah adalah pola pikir terkait dengan istilah itu. Jadi kalau dulu awal-awal trennya itu dia mencari korban secara acak. Namun belakangan ini timbul tren antar geng sekolah yang itu memang tidak hanya melibatkan para pelajar, tapi juga remaja yang putus sekolah atau senior-senior mereka yang sudah alumni, sehingga diharapkan kita bisa memutus rangkaian antara senior dan junior yang dalam tanda kutip yang bersifat negatif tersebut. Ini harapan kita bisa memutus dan kita melakukan konsolidasi koordinasi dengan pihak sekolah juga untuk meminimalisir ataupun kita mendatakan geng-geng sekolah yang mungkin ada riwayat pernah melakukan tindak pidana seperti itu. Realita di lapangan khususnya di wilayah Bantul terkait dengan pranggeng itu memang ada beberapa kejadian yang melibatkan antar geng atau mungkin perseteruan atau pertikaian antar geng. Nah, ini masih kita dalami juga geng-geng sekolah karena ini ternyata pihak guru pun tidak serta-merta mengetahui keberadaan maupun eksistensi geng tersebut karena anak-anak ini kan memang lebih pandai melalui komunikasi melalui media sosial. Jadi peran media sosial memang sangat berpengaruh ya atau sangat krusial karena termasuk juga kemarin kita juga hasil dari FGD di Polda itu juga disampaikan bahwa dari Dinas Kominfo atau Kementerian Komdigi juga telah memblokir beberapa situs termasuk situs yang game online yang di situ mengarahkan kepada aksi-aksi ataupun game-game yang memblow up tindakan kekerasan sehingga mungkin itu menjadi menjadi inspirasi anak-anak tersebut untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan kekerasan. Jadi memang anak-anak kita ini kan seumuran remaja ini biasanya istilahnya sedang mencari jati diri. Kemudian adrenalinnya terpacu sehingga mungkin merasa dia sudah hebat atau mungkin dalam kelompok yang besar dia merasa seolah-olah bisa menguasai semuanya sehingga kita berikan pemahaman penuh kepada anak-anak kita bahwa sebaiknya juga membatasi diri terkait dengan media sosial karena tidak semua yang ada di media sosial itu merupakan info-info yang benar, yang betul ataupun yang sesuai dengan etika, norma dan kesusilaan. Faktor-faktor yang menyebabkan ataupun menjadi pemicu terkait dengan kejahatan jalanan
Ya, kalau kita bisa amati, anak-anak itu kan selama 24 jam bisa dibagi, yang pertama 8 jam itu kan dia harus bersekolah. Tapi selebihnya yang 16 jam ini anak-anak sebaiknya atau seharusnya sepatutnya kan dalam pengawasan orang tua. Sehingga faktor yang menjadi pemicu, menjadi apa yang membuat potensi itu kejahatan jalanan, setidaknya kita harapkan dari peran serta orang tua, sehingga memperkecil peluang terjadinya kejahatan jalanan. Kemudian dari beberapa kasus yang terjadi, memang ada beberapa yang dia berawal dari keluarga yang broken home, sehingga memang ini menjadi fokus kita bersama, bagaimana ini kita bisa memberikan nasihat kepada anak tersebut. Baik, upaya Polres Bantul ya, dalam menangani gangguan Kamtibmas ya, terkhusus mungkin kenakalan remaja dan kejahatan jalanan, kita bisa bagi menjadi 3 hal. Pertama adalah upaya preemptif. Ya. Upaya preemptif adalah upaya penangkalan. Ya. Itu yang dilakukan oleh fungsi kami, fungsi Binmas, dengan fungsi intelijen. Ya. Fungsi kami salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, kepada komunitas-komunitas, kepada mitra Kamtibmas, kepada warga, dan semua kita lakukan baik siang maupun malam. Kemudian kepada sekolah-sekolah, kepada para pelajar dengan tema mungkin kenakalan remaja, narkoba, tertib lalu lintas, dan lain sebagainya. Kita lakukan rutin secara terus-menerus setiap hari. Kemudian kita juga memberdayakan dari fungsi Binmas adalah Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas kami 24 jam aktif di wilayah binaan masing-masing di setiap kelurahan. Itu yang sebagai basis deteksi ketika warganya ada yang mungkin perilakunya menyimpang dan sebagainya, sehingga bisa diminimalisir. Kemudian kami juga melaksanakan sosialisasi program Bapak Kapolres Bantul, ya, juga menginspirasi dari program Bapak Kapolda DIY, namanya Gerakan Orang Tua Memanggil. Ini kita juga laksanakan secara masif terus-menerus. Kita sosialisasikan melalui Babin Kamtibmas di wilayah-wilayah, dan kita menempelkan poster himbauan Kamtibmas tersebut, Gerakan Orang Tua Memanggil, di ruang-ruang publik. Jadi inti dari Gerakan Orang Tua Memanggil adalah melibatkan peran serta secara menyeluruh dari orang tua. Kepedulian dari orang tua manakala anak-anak ini yang khususnya usia remaja pada saat jam 10 malam belum berada di rumah, agar dicari keberadaannya. Ketika belum pulang, silakan dipanggil untuk pulang, sehingga harapannya anak tersebut dalam pantauan orang tua. Kemudian mungkin kalau si anak ini dikasih tahu, diberikan arahan dari orang tua agak melawan dan sebagainya, monggo silakan bisa menghubungi Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas, kelurahan, Pak Lurah, kemudian Babinsa siap ketika warga masyarakat membutuhkan. Kemudian yang kedua, upaya selain upaya preemptif adalah upaya preventif. Itu upaya pencegahan kami. Salah satunya kebijakan Bapak Kapolres, setiap malam dilaksanakan patroli skala besar. Kenapa kita namakan skala besar? Karena memang personilnya diperbanyak dari yang sebelumnya hanya mungkin tingkat polsek, hanya 1 mobil, 2 mobil dan sebagainya. Ini kita libatkan semua fungsi, baik fungsi reserse, fungsi intelijen, fungsi Binmas, fungsi lalu lintas, fungsi sabara, kita libatkan semua. Dan setiap malam dilaksanakan patroli pada tempat-tempat yang rawan dijadikan arena, dalam tanda kutip arena untuk kejahatan jalanan maupun kenakalan remaja. Alhamdulillah ketika kita laksanakan secara masif, itu merupakan upaya untuk meminimalisir, dan terbukti beberapa hari ini situasi lebih kondusif. Dan Bapak Kapolres menekankan ketika malam Minggu, malam Sabtu atau malam-malam libur, itu beliau langsung yang turun ke lapangan. Langsung turun ke lapangan, patroli sepeda motor berikut dengan jajarannya, dan menekankan betul bahwa tidak ada
anak-anak yang sedang ngumpul-ngumpul kongkong-kongkong, kita laksanakan pemeriksaan secara selektif. Kemudian pemeriksaan badan, kemudian pemeriksaan kendaraan. Karena kalau kita tidak laksanakan upaya itu akan membuka celah terjadinya niat dan kesempatan. Selain upaya-upaya preventif tersebut, kita juga laksanakan upaya-upaya represif, upaya penegakan hukum, termasuk kemarin beberapa kejadian yang sempat viral, tawuran, kemudian kenakalan kejahatan jalanan, kenakalan remaja yang tempo hari terjadi juga sampai memakan korban jiwa. Itu alhamdulillah bisa kita ungkap, 8 pelaku bisa kita amankan meskipun penangkapannya di luar wilayah DIY. Tapi alhamdulillah ini berkat upaya peran serta masyarakat untuk menginformasikan kepada kami. Kemudian upaya-upaya kita juga penindakan terhadap penertiban peredaran minuman keras atau minuman beralkohol. Bapak Kapolres tidak mandang bulu, ketika itu tidak ada izinnya, izin edar, kemudian izin dan sebagainya, dan lain sebagainya, itu akan dilaksanakan penindakan. Hingga bulan Juni, dari bulan Januari hingga bulan Juni, sudah hampir sekitar 5.000 botol yang disita oleh Polres Bantul. Itu merupakan upaya kita bersama karena ternyata miras ini menjadi pemicu terjadinya kejahatan jalanan maupun kriminalitas, sehingga kita berupaya di wilayah Bantul bersih dari miras. Dan miras ini tidak hanya miras pabrikan, ada juga miras yang oplosan. Nah, ini juga yang sangat berbahaya karena apa yang terkandung di dalamnya itu, komponen yang terkandung di dalamnya, komposisinya mungkin tidak sesuai dengan kesehatan, itu sangat berbahaya. Kita juga melakukan upaya represif terhadap peredaran narkotika. Kemarin Polres Bantul berhasil mengungkap kejahatan psikotropika atau obat-obatan berbahaya, atau yang kita kenal, kita tren di masyarakat itu istilahnya pil sapi. Ada puluhan ribu yang kita amankan, dan itu juga tidak mudah juga kita mengungkap karena mereka penjualannya melalui online dan melalui kurir, dan itu jaringan yang terputus, jadi antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Nah, alhamdulillah bisa kita ungkap. Kenapa kok ini juga menjadi pemicu? Karena kalau pil sapi ini harganya relatif terjangkau bagi anak-anak kita, sehingga harapan kami ketika dilakukan upaya penegakan hukum ini bisa meminimalisir niat dan kesempatan untuk terjadinya potensi kriminalitas. Mungkin itu dari upaya preemptif, preventif, dan represif. Baik, kalau di wilayah Kabupaten Bantul tidak ada lokasi atau wilayah tertentu yang menjadi titik rawan. Semua menjadi atensi dari Polres Bantul. Kita menghilangkan tren bahwa di situ mungkin jadikan arena, tidak. Jadi kita berlakukan sama, semua wilayah menjadi fokus perhatian kita. Trennya mungkin kalau dulu di ring road, alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada kejadian jalanan di ring road. Kita minimalisir, kita optimalkan, jangan sampai ada image di sini aja, sehingga kita pukul rata, kita samakan semua, kita upayakan semua polsek wajib patroli di lingkungan wilayahnya masing-masing, sehingga tidak ada niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan. Sebenarnya bukan tantangan, sebenarnya kita ingin melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, yang dimulai dari terkecil adalah dari pihak keluarga, bagaimana edukasi di tingkat keluarga, kemudian memberikan teladan yang baik, orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya dari sisi yang termudah saja, sisi ibadah. Bagaimana orang tua, ayah atau ibu memberikan contoh, ayo nak beribadah ketika sudah waktunya, mengajak anak-anak berjamaah, bagi yang agama muslim, bagi yang agama lain menyesuaikan. Mungkin di tingkat RT, padukuhan, mari sama-sama kita melibatkan anak-anak kita dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan baik
mungkin kerja bakti, Karang Taruna, kumpul warga dan sebagainya, termasuk 17-an. Mari kita sama-sama mengaktifkan anak-anak ini, karena memang anak-anak ini bisa dikatakan kelebihan energi sehingga harus ada penyalurannya. Kemudian dari tingkat yang lebih besar, di tingkat dinas terkait, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, kemudian mungkin perlindungan perempuan dan anak, semuanya harus bergandengan tangan untuk sama-sama mencari formula yang sesuai, yang cocok dengan karakteristik di wilayah masing-masing. Kami juga membuka diri ketika kita akan melaksanakan kolaborasi pelaksanaan tugas di lapangan. Monggo silakan bisa menghubungi Babin Kamtibmas kami yang ada tersebar di wilayah kelurahan. Karena Babin Kamtibmas itu sifatnya sebagai mediator juga ketika ada permasalahan-permasalahan keluarga, permasalahan warga, kita juga terbuka. Dan Babin Kamtibmas itu 24 jam ada di wilayah masing-masing, sehingga harapannya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian kami juga membuka hotline 110. Jadi misalkan ada kendala ataupun ada potensi gangguan Kamtibmas atau mungkin kenakalan ataupun kejahatan, silakan bisa menghubungi 110. Itu akses bebas pulsa dan aktif 24 jam. Karena kita sudah siapkan operator yang standby 24 jam. Baik, pesan dari kami Polres Bantul kepada para remaja, adik-adik ini adalah generasi penerus bangsa. 10-20 tahun kemudian adik-adik inilah akan yang menggantikan posisi-posisi kami, baik di pemerintahan, di eksekutif, di yudikatif maupun di legislatif. Harapannya generasi penerus bangsa ini bisa benar-benar sesuai apa yang diharapkan, ya, seperti yang digaungkan oleh pemimpin-pemimpin kita, pemimpin negeri, bahwa Indonesia akan meraih Indonesia emas. Harapannya ketika kita sampai pada tahapan Indonesia emas, adik-adik inilah yang menjadi penerus kebanggaan. Jadi mohon dipikirkan kembali ketika kita akan bertindak, ketika kita akan melakukan aktivitas, harapannya dipikirkan kembali apa dampak buruknya, apa dampak negatifnya. Ingat lagi ketika akan melakukan aktivitas, ingat orang tua, ya. Ingat orang tua, ya. Membanting tulang setiap hari, mengupayakan biar adik-adik bisa belajar, bisa bersekolah dengan baik, ya. Sehingga kalau adik-adik sudah memikirkan sampai sejauh itu, ya, bisa berperilaku yang lebih santun. Ya. Dan kalau bukan adik-adik yang mempersiapkan diri, negara ini akan seperti apa? Sehingga harapannya adik-adik bisa melakukan tugas, melakukan kewajiban sebagai pelajar, ya belajar, ya, mencari ilmu, mencari pengetahuan, dan mencari pengalaman. Bukan yang negatif, tapi yang positif.